Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ansor Banten, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba dalam beribadah. Namun tidak sedikit melupakan yang itu adalah bagian penting termasuk tiangnya agama, yaitu sholat. Sejatinya berbicara bulan suci Ramadan sebetulnya bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus, akan tetapi seberapa disiplin ketika panggilan Tuhan atau yang disebut dengan azan kemudian kita langsung melaksanakan. Nah, hari ini kita kedatangan Ustadz Jayadi atau Kang Ujay, Ketua MDS Ciruas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang keutamaan sholat tepat waktu di bulan suci Ramadan. Ustadz, mungkin silakan perkenalkan terlebih dahulu. Siap, terima kasih. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ya, silakan Ustadz sapa-sapa dulu. Perkenalkan, nama saya Jahyadi, biasa akrab dipanggil dengan Kang Ujay. Kebetulan saya diamanati sebagai Ketua MDS Rijalul Ansor Kecamatan Ciruas. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga membawa manfaat dan berkah Amin, ya untuk Allah, kita amin. semua ya, terutama sahabat-sahabat Ansor dan Banser di seluruh seantero dunia. Amin. Dan umumnya untuk khalayak masyarakat umum. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Masya Allah. Nah Ustadz, kita pengen tahulah mungkin pandangan dari Ustadz sendiri tentang keutamaan sholat tepat waktu di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Oke, baik. Terutama memang berbicara tentang sholat ini ya, kita akan apa sih itu sholat dulu, boleh nggak kita? Iya, nggak apa-apa Ustadz, nggak jadi biar lebih detail ya, juga. biar lebih detail apa sih itu sholat gitu ya. Nah, kita masuk kepada istilah sholat ya. Jadi sholat itu kalau memang secara bahasa lugotan ad-du'a. Sholat ini bermakna doa. Karena memang di dalamnya juga termasuk semua bacaan-bacaan doa. Tapi kalau dalam istilah yang namanya sholat ini adalah sebuah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ini pengertian daripada sholat menurut menurut istilah. Karena mohon maaf ya, ada orang yang beranggapan sholat itu cukup dengan hati saja kita ingat kepada Allah itu dianggap sholat. Saya pernah menemukan kayak gitu, Ustaz. Nah makanya kita garis bawah ini, pengertian sholat kalau dalam istilah itu harus ada ucapan dan gerak. Ya, ucapan, gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan berbagai cara dan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam gerakan sholat tersebut. Jadi itu ada yang bicara cukup dengan niat. Berarti itu ya kalau mungkin pengertian sholatnya dalam istilah bahasa memang bisa ya. Karena mungkin kalau dalam bahasa kan dimakna doa. Dimanapun kita berdoa itu biasanya dimakna sholat. Tapi kalau dalam istilah syar'i nggak bisa itu. Karena belum ada syarat dan rukun yang terpenuhi. Izin Ustadz, jadi segmen kali ini kita itu masuk tentang Q&A, yaitu question and answer, perihal pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang kita udah rekap di sini Ustadz. Nah, kebetulan kita udah menyediakan 3 pertanyaan. Betul. Nah, mungkin langsung aja Ustadz ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu, mengapa sholat di awal waktu disebut sebagai jihad yang besar dalam melawan diri sendiri, Ustaz? Oke. Karena memang perkara sholat ini sebetulnya memang banyak dari kalangan kita juga merasakan males ya Kang. Males, Pak. Males kalau mau melaksanakan sholat itu kayaknya males gitu. Iya, benar. Makanya untuk melawan sifat malas ini disebutnya jihad yang paling besar. Karena nafsu kita nggak mendorong.
nafsu kita justru kayaknya kalau ada panggilan sholat, wah enaknya tidur kayaknya. Apalagi kalau yang di bulan puasa ini kayaknya, aduh lebih banyak tidurnya gitu Iya daripada betul ibadah betul. sholat. Maka untuk melawan ini ya keutamaan sholat di awal waktu itu sangat luar biasa, lebih besar pahalanya. Di mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua, baik yang di kalangan kita di pesantren ataupun di non pesantren ya, di luar yang umum itu lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat, apalagi di bulan puasa ya, bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Walaupun sunnah misalnya seperti tarawih, ya jangan lihat sunnahnya, Iya iya. tapi kan bagaimana kita lebih mengaplikasikan dalam kehidupan ini Iya. biar tambah semangat, termotivasi kembali. Maka sehingga sholat ini termasuk jihad yang paling besar. Mengapa demikian? Karena memang melawan hawa nafsu yang ada dalam Iya, diri kita. betul. Karena jihad yang paling besar adalah jihad melawan Lawan hawa hawa nafsu. nafsu. Gitulah Kang Saad. Iya, tapi tadi saya, mendengar dari Mhm, Ustadz sendiri mhm. bulan puasa itu banyak tidurnya. Nah, Ah, saya tertarik nih, katanya ada juga yang bilang Ustadz, "Gak apa-apa Ramadan mah tidur juga, betul. udah apa, dari tidur juga tetap dapat pahala," Nah, katanya. Gimana itu betul. Ini Ustadz? saya dapat keterangan ini dari si Udin. Udin santri saya loh, Kang. Oh bener ada? Heeh. Waktu itu memang saya pernah menjelaskan, Kang, Heeh bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku kata Rasul tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka semuanya mengharapkan dalam satu lingkaran tahun ini semuanya dijadikan Ramadan. Mengapa demikian? Karena orang tidurnya saja hembusan nafasnya itu iya. terhitung tasbih. Masya Saya jelaskan begitu Allah. loh, Kang. Jadi si Udin ini salah paham, Kang. Jadi ketika melaksanakan puasa nih dari pagi sampai sore tidur mulu, Kang. Akhirnya sholat lewat? Sholat lewat. Nah saya tanya, Din, kenapa kok lagi puasa tidur aja? Heeh. Lah kan Kang Ujai pernah bilang katanya orang puasa itu tidurnya aja ibadah. Inilah yang perlu kita luruskan ya. Kayaknya pas ngajiin juga tidur. Nah, kemungkinan begitu, Kang. Aduh, Masya Allah. Jadi Ada aja ya. iya si Udin memang begitu orangnya. Hmm. Kadang-kadang agak ngocaknya juga dia. Tapi Ustadz, kan di Ramadan juga tentang yang kerja atau yang mungkin Mhm, sekolah atau betul. dagang atau kuliah, kan itu nggak diliburkan juga ya Mhm, Ustadz ya. betul. Dan mungkin kalau yang dagang diwajibkan juga gitu kan yang, Mhm, apa namanya, mencari nafkah lah kurang lebih kayak gitu. Nah Ustadz, solusinya nih, biar selalu tepat waktu itu gimana sih menurut Ustadz? oke. Jadi memang pertama itu kita harus membiasakan diri. Mhm. Kalau kita mau bisa sholat di awal waktu ataupun sholat tepat pada waktunya, pertama kita harus membiasakan diri dulu. Oh. Dibiasakan mulai dari sekarang lah. Mhm. Kalau yang dulu-dulu udah kita nggak usah bahas ya. Mhm. Yang namanya dulu kan repot ya. Jadi yang sekarang mulai dari hari ini Heeh. kita mulai membiasakan untuk menjalankan sholat tepat pada waktunya. Mmm. Apalagi momentumnya di bulan suci Ramadan. Mhm. Yang biasa satu kebaikan dibalas 10, Mhm. di bulan suci Ramadan berkali-kali lipat. Masya Makanya ini Allah. sangat luar biasa, momentumnya jangan sampai ditinggal. Iya iya. Jangan sampai ditinggalkan. Iya. Tapi Ustadz kan nggak sedikit lah Mhm, berikut teman-teman saya juga atau lingkungan saya juga mungkin ada yang mengalami kayak gini Ustadz. Dia itu, pengen sholat tapi kan mhm, tadi itu ketiduran mhm, akhirnya lewat tuh mhm, waktu sholatnya. mhm. Ada bab qadha kan, nah Ada 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 bab ada qadha. Nah ada. mungkin, pengen keterangannya juga dari Ustadz. Siap siap. Oke, Mmm, memang tidur itu mhm, merupakan salah satu uzur ya. iya, Salah satu uzur dalam melaksanakan sholat ataupun melaksanakan berjamaah. mmm, Karena memang tidur itu kan yang namanya tidur kan alami ya. iya, Artinya memang di situ kalau waktu sholat terus ketiduran, mhm, pas bangun sudah keluar tuh heeh, waktu sholatnya, sudah habis, udah nah lewat. sudah lewat. Nah maka setelah itu kita boleh dilaksanakan sholat itu Mhm, dengan sebutnya di diqodho qadha ya. ya, Jadi adaannya diganti dengan kodoan. mhm, mhm. Tapi qadha juga nggak bisa sembarang Ustadz ya? Maksudnya kayak Ya, ada satu orang juga saya pernah dengar langsung gitu Ustadz, mhm.
nggak apa-apa lah kita sholatnya di kodo aja katanya gitu tuh. Nah itu kan suatu yang disengaja gitu kan Iya. Ustadz ya. Tapi kalau memang ya misalnya segala sesuatu kan memang ada jalan keluar ya, ada solusinya. Jadi kalau misal memang niatnya itu betul-betul ingin mempertahankan melaksanakan kewajiban sholat, maka dengan sholat kodo itulah solusinya. Tapi kalau memang dengan adanya kodo ini justru bikin tahun itu biar lebih gampang, lebih mudah ya, menganggap ini sebagai sebuah lelucon, ini emang nggak boleh. Boleh. Jadi kalau memang kita setiap hari kodo itu, kalau memang alasannya karena kita menganggap itu mudah, nah ini bisa berdosa juga kan. Jadi istilahnya itu mah jalan terakhir Jalan mungkin ya terakhir. Ustadz ya. Jadi solusi lah. Solusi gitu ya. Solusi kita ingin mempertahankan sholat, yang namanya kita kan bukan Superman ya, punya kesibukan, punya kelalaian segala macam, maka solusinya adalah dengan sholat melaksanakan Masya kode. Allah. Nah Ustadz kita beranjak ke pertanyaan ketiga atau yang terakhir nih. Boleh, Di boleh. sini ada juga yang nanya, manakah yang lebih utama bagi seorang muslim menyelesaikan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi atau segera berwudu saat mendengar azan? Nah mungkin ini konteksnya Iya, tanggung betul. gitu ya Tanggung, Ustadz ya. tanggung, Iya betul. tanggung. Nah Ini menurut Ustadz gimana tuh? kalau pendapat saya memang ini perlu ditamsil. Iya iya. Maksudnya ditamsil itu kalau kita memang lihat dalam sudut pandang ilmu fikih ya. Misal kita udah disiapkan hidangan nih, mau makan nih. Tiba-tiba kan waktu sholat datang tuh. Kalau dalam versi fikih masih mending kita makan dulu. Makan dulu. Daripada kita sholat kepikiran makan, masih mending makan kepikiran sholat. Iya, iya. Itu kalau dalam versi fikih. Ya memang boleh. Daripada nanti sholatnya kita nggak khusyuk kan, ngebayangin makanan, ngebayangin pekerjaan, Iya, maka selesaikan dulu. Tapi kalau dalam sudut pandang ilmu tasawuf ya, artinya lebih memantaskan diri, membersihkan diri. Ngapain kita ngurusin duniawi ya kan? Sementara panggilan yang maha kuasa ini yang lebih utama. Jadi bagaimana kita menyikapinya saja. Yang penting dalam waktu ini kita tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun tidak di waktu yang afdol ya kan? Ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz juga. Jadi sebetulnya semuanya juga bakal enak ketika kita tahu Betul, ilmunya kalau ya. pakai ilmu enak. Iya benar. Rahmatan lil alamin. Luar Gitu, biasa. luar biasa. Nah, Ustadz, alhamdulillah berarti kita dari pertanyaan-pertanyaan yang kita udah rekap ini udah terjawab semua. Mudah-mudahan tadi yang menanyakan ini atau mungkin ada kesamaan dalam keseharian atau aktivitas ya mudah-mudahan ini bisa membantu Ustadz. Betul. Dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin Ustadz terima kasih sudah menyempatkan ke sini. Kita nanti lanjut ke segmen live nanti setelah ini. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita tutup saya mau promosi terlebih dahulu nanti setelah tanggal atau di atas 15 Ramadan kita bakal ada bagi-bagi sarung. Nah, silakan nanti untuk Sobat Ansor semua se-Banten silakan untuk menghadiri acara kita bakal informasikan kembali. Nah, mungkin Ustadz turnuhun saya ucapkan kembali lagi sudah meluangkan pikiran, tenaga, udah jauh-jauh dari Ciruas. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal kita. Betul. Emang sebetulnya jadwal hari ini harusnya ke Bandung, Kang. Ke Bandung. Ke Bandung, ke Masjid Al Jabar. Dapat panggilan, Ustaz. Cuma itu sayangnya saya nggak dipanggil. Kirain saya bener ada panggilan, Ustaz. Aduh, insyaallah. Udah, Ustaz mungkin siap. untuk Sobat Ansor jangan lupa saksikan kembali nanti segmen-segmen kita yang akan datang. Untuk kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi